Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kedua kuliah pengantar statistik. Pertemuan kedua kali ini kita beri judul Statistical Technique in Social Politics and Communications. Baik, ada satu tweet dari Steve Sedman. Dia bilang, "This goes to a larger thing. Many people think economics is complex, so they trust economists. Many people think that politics is easy to understand, so that political scientists don't have much to offer." Maksudnya di sini adalah kritik terhadap ilmu politik yang cenderung mudah dikaji oleh semua orang. Jadi dia tidak punya keunikan dari segi metodologi jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu ekonomi yang cukup rumit untuk dimengerti, sehingga makanya dia bilang political scientists don't have much to offer, karena di semua tempat orang bicara politik. Nah, di situ perbedaan antara ilmu sosial dengan ilmu sosial yang lain seperti ekonomi. Nah, statistik sebenarnya memberikan satu metode untuk membuat political issues, social issues, communication issues itu bisa lebih terukur dalam penggunaan dalam teknik penelitian. Baik, tujuan dari belajar statistik ada dua. Pertama, untuk memberikan mahasiswa peneliti itu pengantar survei atau analisis data bersifat deskriptif dan inferensial. Kemudian juga tujuan dari pengantar statistik itu adalah untuk mengilustrasikan aplikasi atau penerapan statistik dengan beberapa contoh dan latihan-latihan yang fokus pada aplikasi isu sosial yang berhubungan dengan dunia saat ini. Baik. Latar belakangnya adalah tahun 80 sampai 90 berkembang ilmu yang berusaha meningkatkan penggunaan data, baik data ekonomi, data sosial, pendidikan, data-data yang berhubungan dengan manusia, yang secara masif berkembang, sehingga memberikan tuntutan bagi ilmuwan sosial pada saat itu untuk bisa beradaptasi dan bisa menghandle banyaknya arus data yang masuk untuk dianalisis, karena ada pola di data-data tersebut. Kemudian berkembang juga analisis big data. Ketika data itu sudah banyak, kemudian muncul teknik-teknik yang terbarukan bagaimana menganalisis data yang banyak ini menjadi lebih sederhana dan memberikan insight-insight atau wawasan-wawasan baru dalam penelitian. Nah, untuk analisis data itu dibutuhkan beberapa pengetahuan dan keahlian di beberapa area. Yang pertama adalah computer skills, yaitu kemampuan untuk menggunakan aplikasi komputer. Kemudian juga analytical skills, kegunaan kita untuk menginterpretasikan data-data tersebut, mengevaluasi, kemudian menyimpulkan, mengelola, dan menganalisis informasi yang masuk dari data-data yang telah diolah. Kemudian yang ketiga adalah critical thinking skills, yaitu kemampuan berpikir kritis. Ini dibutuhkan ketika kita menginterpretasi data, kemudian mengkomunikasikan data tersebut dalam bentuk hasil yang berbeda-beda, sehingga memberikan makna-makna yang dibutuhkan dalam tujuan-tujuan penelitian. Ada beberapa software, yang pertama ada Stata, kemudian SPSS, Minitab, JMP, GraphPad, dan lain-lain. Khusus pada kuliah semester ini kita menggunakan SPSS. Apa itu metode kuantitatif? Ada dua pengertian. Yang pertama ialah penggunaan alat, instrumen, statistik, dan ekonometri untuk menganalisis observasi dalam jumlah yang besar, yang dikumpulkan melalui survei, eksperimen, dan analisis konten. Nah, biasanya kita akan terbiasa dengan tabel-tabel seperti ini. Di kolom yang paling kiri itu ada data yang menunjukkan umur. Di sini umur, kemudian profit, jumlah keuntungan, lokasi ada di
kota atau daerah, kemudian vehicle type, tipe mobil atau tipe kendaraan. Nah, ini contoh data. Nah, kolom seperti pertemuan sebelumnya itu kita maknai sebagai variabel. Kemudian baris 2, 3, 4 ini kita sebut sebagai observasi atau sampel atau responden. Nah, sel C7 ini kita sebut sebagai respon. Nah, jadi misalnya kalau kita merujuk pada sel D5 yang bertuliskan sedan ialah variabel tipe kendaraan untuk observasi nomor 5 atau nomor 4. Nah, jadi di observasi kelima, responden berumur 53 tahun memiliki keuntungan sebesar $1.220, kemudian menggunakan kendaraan sedan. Jadi itu yang pertama kali harus diingat dalam melihat data statistik ialah bahwa kolom itu kita maknai sebagai variabel atau item, dan yang baris itu kita maknai sebagai responden atau observasi. Ini contoh yang lain. Biasanya kita menginput data itu ke Excel, Microsoft Excel. Makanya pertemuan sebelumnya saya minta kita punya Excel. Nah, ini juga sama, variabel itu representasikan dalam bentuk kolom. Kemudian baris itu menunjukkan observasinya. 1 sampai 21 berarti ada 21 observasi dengan 3, 6, 10 variabel. Nah, ini tampilan softwarenya. Kalau ini di tampilan stata seperti ini adalah tampilan-tampilan hasil analisis yang nanti harus kalian biasakan untuk melihat dan membaca. Kemudian dari hasil analisis ini kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ada independent variables, kemudian ada 5 jenis analisis, atau dalam bentuk grafik seperti ini, atau seperti ini, grafik garis, batang, seperti ini, contoh Fire Spots in Indonesia tahun 2016 sampai 2018, titik api. Ini untuk menunjukkan bahwa ada tren yang naik gitu ya. Titik api Indonesia dari tahun 2016 ke 2017. Sempat turun di 2017 lalu naik ke 2018. Atau bisa dijadikan seperti ini dengan menggunakan data koordinat, latitude, longitude, kemudian besaran api atau titik apinya, kemudian kita sajikan dalam tampilan map, bisa seperti ini juga. Atau seperti ini, masih menggunakan data koordinat atau GIS ya, Geospatial Information System. Atau seperti ini, hasil survei yang disajikan dalam bentuk grafik batang. Misalnya, bagaimana kondisi ekonomi Riau jika dibandingkan dengan kondisi 5 tahun lalu. Di sini terlihat 56,55% mengatakan tidak berubah atau biasa saja. Kemudian 24,11% mengatakan semakin buruk dan seterusnya. Oke. Lalu dari data-data tersebut, apa sih gunanya sebenarnya statistik tersebut? Ya, yang pertama, statistik itu adalah jumlah yang digunakan untuk mengkomunikasikan sebuah informasi. Misalnya, ketika ada kalimat tingkat inflasi tahun ini itu 2%, artinya statistik digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu daerah atau suatu negara itu mengalami inflasi sebesar 2%. Atau misalnya kita mahasiswa nih, IPK rata-ratanya adalah 3,5. Artinya ada informasi di situ bahwa rata-rata IPK seseorang di kampus tertentu itu sebesar 3,5. Atau yang paling gampang, harga iPhone terbaru misalnya 20 juta. Nah, itu adalah statistik, menunjukkan informasi harga sebuah barang. Nah,
statistik ini berguna kalau tidak hanya dideskripsikan saja gitu. Misalnya kayak tadi, inflasi itu sebesar 2%, IPK rata-rata 3,5. Tapi jika ini dikaitkan, maka dia bisa berguna untuk analisis yang lebih dalam. Nah, jadi statistik itu adalah science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting data to assist in making more effective decision. Adalah ilmu tentang mengumpulkan, mengolah, mempresentasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang digunakan untuk membantu kita dalam membuat keputusan-keputusan yang lebih efektif. Misalnya, daerah Riau, kita ingin memberantas kemiskinan di Riau, maka kita butuh data di mana kemiskinan itu terjadi. Apa ukurannya? Variabel apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan? Lalu kemiskinan itu kita terjemahkan dalam bentuk apa saja misalnya. Lalu tersebar di mana? Di kabupaten apa? Di desa apa? Dan di desa tertentu, di desa A, kabupaten B, provinsi A tadi, itu berapa persen yang miskin? Lalu dari situ kita bisa melihat dan menentukan keputusan gitu. Intervensi kebijakan seperti apa yang bisa digunakan untuk memberantas kemiskinan. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa statistik itu akan berguna kalau variabel-variabel yang ada itu dikomparasikan, dihubungkan, sehingga kita bisa melihat adanya pola-pola yang terjadi di data-data tersebut. Misalnya, kemiskinan itu terjadi di daerah-daerah yang tingkat pendidikannya rendah, rata-rata pendidikannya. Artinya, pendidikan disinyalir memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan gitu. Semakin tinggi pendidikan, maka kemiskinan bisa ditekan. Nah, artinya, secara sederhana jika kita menggunakan data tadi, yang perlu dilakukan adalah kita membangun sumber daya manusia, gitu. Bukan lapangan pekerjaan misalnya. Nah, dari membangun atau mengubah tingkat pendidikan, membuat kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan misalnya tingkat partisipasi sekolah, angka buta huruf, kemudian tingkat partisipasi perkuliahan di perguruan tinggi, nanti dihipotesiskan bisa berkontribusi dalam menyerap potensi atau peluang-peluang kerja. Peluang-peluang kerja akhirnya memberikan pertambahan pada pendapatan. Pendapatan artinya konsumsi meningkat. Konsumsi meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka berakibat pada kemiskinan ditekan. Nah, analisis-analisis seperti inilah yang kita gunakan untuk yang digunakan dengan statistik. Baik. Nah, tipe-tipenya ada dua. Pertama, deskriptif. Deskriptif itu seperti yang tadi, bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten A, Provinsi C itu 2%. Terdeskripsi dia. Nah, yang kedua itu inferensial statistik. Inferensial itu adalah statistik untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain dengan menggunakan metode sampling. Jadi kita melakukan sampling dari seluruh total populasi di sebuah daerah. Jadi untuk menganalisis kemiskinan di Riau, kita tidak perlu mensurvei seluruh orang Riau gitu. Cukup di sampel, dan sampel itu punya masing-masing teknik. Kemudian tipe-tipe variabel. Variabel itu dibagi dua. Ada variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Kuantitatif itu ada dua. Yang pertama discrete atau kontinu. Discrete itu adalah data kuantitatif yang didapatkan dari metode perhitungan. Contoh, berapa anak di dalam sebuah keluarga? Dihitung deh, 1, 2, 3, 4. Berapa tim dalam satu klub futsal? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kedua, kontinu, ini adalah data yang didapat dari metode pengukuran. Berapa jumlah pajak pendapatan yang harus dibayar? Nah, ada pengukuran di situ. Berapa IPK di semester 6 misalnya? Ada pengukuran. Diukur dulu, dia tidak bisa dihitung. Nah, yang terakhir ada variabel kualitatif. Kualitatif ini variabel seperti merek komputer, status menikah atau tidak menikah, warna rambut, kemudian tipe
kendaraan yang digunakan, variabel-variabel seperti itu. Kemudian ada yang kedua, level of measurement, tingkat pengukuran. Nah, data tadi kan ada yang discrete dan continuous. Nah, dari discrete dan continuous ini kemudian terbagi lagi menjadi 4. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal itu adalah data yang bisa diklasifikasikan. Contoh, apakah dia laki-laki atau perempuan? Nah, itu adalah klasifikasi laki-laki, perempuan. Laki-laki disimbolkan dengan huruf atau angka 1, perempuan disimbolkan dengan angka 2. Kemudian ordinal. Ordinal adalah data yang di ranking. Ada tingkatan di situ. Contoh misalnya tingkat pendidikan. Ada ranking antara SD, SMP, SMA. Tingkat pendapatan di bawah 1 juta, di atas 1 juta sampai 3 juta, di atas 3 juta, dan seterusnya. Ada ranking di situ. Contohnya adalah ya itu tadi, tingkat pendapatan, umur. Kemudian interval. Interval itu adalah data-data yang memiliki jarak per value, per angka. Misalnya temperatur kita anggap tinggi jika suhunya di atas 36 sampai 38, 39 sampai 40. Nah, itu interval. Dia seperti ordinal, cuman perbedaannya adalah masing-masing nilai di interval itu punya kelas-kelasnya. Nah, kalau ordinal misalnya SD, SMP, SMA. Kalau interval itu umur 0 sampai 17, 17 sampai 34. Dan yang terakhir itu rasio. Rasio adalah data angka seperti biasa. Misalnya 1236, 1/3, 0,5%. Nah, itu data rasio. Masing-masing data ini punya konsekuensi analisisnya masing-masing. Macam-macam. Baik, kita masuk ke latihan soal. Di sini saya juga sudah lampirkan file ini di Google Classroom, ya. Google Classroom kalian bisa cek. Kemarin kita sudah bahas juga. Ini adalah data untuk latihan SPSS kita yang akan kita gunakan sampai akhir perkuliahan. Nah, kemarin kita bisa lihat di sini kalau kita klik ini value labels, maka data itu sebenarnya diisi dengan angka. Nah, namun angka itu punya makna. Nah, untuk melihat makna dari angka-angka tersebut, kita lihat dari value labels. Nah, kemarin juga sudah jelaskan bahwa Windows atau jendela SPSS itu ada 2. Pertama data view, kedua variable view. Variable view itu adalah yang ini. Variable-variable yang kita gunakan dalam analisis. Di sini variable view-nya ada 15. Artinya kita punya 15 kolom. Nih, yang terakhir pendapatan. Bisa dilihat di sini ya, pendapatan. Nah, saya mau fokus di variable gender, umur, dan vote. 3 ini yang saya highlight ini. Nah, kita bisa lihat vote. Vote itu adalah, kita lihat labelnya di sini. Ini adalah nama variabelnya. Ini adalah labelnya. Label itu adalah penjelasan dari variabel ini. Label itu bilang apa di sini? Dia mengatakan, do you intend to vote at next general election? Berupa pertanyaan, apakah Anda berniat untuk melakukan voting atau pemilu di pemilihan umum nantinya? Kita berikan pilihan jawaban di sini. Ini adalah untuk melihat pilihan jawaban. No atau tidak itu kita kodifikasi dengan angka 0. 1 untuk jawaban yes atau iya. Min 9 itu tidak tahu. Min 98 menolak untuk menjawab. Min 99 not applicable atau tidak diketahui. Nah, sedangkan level of measurement-nya itu adalah nominal. Kenapa nominal? Karena dia klasifikasi. Klasifikasi antara yang memilih dan tidak memilih. Tidak ada
judgment atau bahwa yang memilih itu lebih tinggi daripada yang dipilih. Nah, maka dia nominal gitu. Kalau ordinal, konsekuensinya adalah data yang satu itu lebih tinggi daripada yang lain, kategori yang satu. Nah, di sini kan kita tidak bermaksud bahwa yang menjawab tidak itu lebih rendah daripada yang menjawab ya atau sebaliknya. Tapi kalau untuk variabel partisipasi memilih, tentu di sini kita bisa taruh ordinal gitu. Karena semakin kuat intensi untuk memilih, maka semakin tinggi angka partisipasi. Jadi tergantung memilih variabel kita juga. Kemudian variabel yang kedua, age atau umur. Berapakah umur Anda? Nah, tidak. Di sini ada pilihan, jawabannya adalah min 98 untuk yang tidak menjawab dan min 9 untuk yang tidak tahu. Selebihnya diisi dengan jumlah umurnya. Makanya di sini ditulis scale atau rasio. Artinya data yang ditulis itu angka saja, tidak ada kategorisasi. Nah, kemudian kita lihat data view. Nah, di sini. Tadi yang kita highlight itu adalah gender, umur ya. Gender dan umur. Kemudian vote. Di sini kelihatan ada sekitar 200 responden. Ada 200 baris, berarti 200 responden yang ditanyakan. Contoh di responden pertama adalah responden yang berumur 41, kemudian gendernya laki-laki, male. Apakah dia akan memilih di pemilu mendatang? Dia jawab no. Kayak gitu. Di sini ada pilihan value labels. Kalau kita tekan, maka dia akan berubah menjadi format asli. Di sini 0 artinya tidak tadi ya. Min 98 itu artinya tidak menjawab. Betul ya? Atau tidak menolak untuk menjawab, refuse di sini. Nah, kemudian gender 1 itu artinya laki-laki, 0 artinya perempuan. Di sini 0 misalnya kan. Kita klik value labels female. Umurnya berapa? 41. Secara sederhana seperti itu. Nah, bisa nggak kita buat instrumen data kita sendiri? Bisa. Ini kita gunakan karena kita membuka file yang sudah jadi. Nah, kalau kita mau membuat file baru, kita tinggal klik file, new, data. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita sudah membuka satu instrumen kosong. Jadi ini murni kita buat sendiri instrumennya. Variabel apa yang mau kita masukkan? Kita menggunakan variabel yang tadi saja misalnya. Pertama umur atau usia. Umur tipenya numerik ya di sini. Kemudian atau nama dulu deh, nama. Nama, apakah nama itu kita tulis dalam bentuk angka? Tidak, dalam bentuk teks. Teks itu dalam hal lain dari nama lainnya adalah string. Berapa karakter? Biasanya saya taruh 100. Kalau namanya banyak itu 100, misalnya berapa. Kemudian apakah ada desimal di teks? Tidak ada. Label, ini adalah pertanyaannya. Atau penjelasan dari nama variabel itu. Siapakah nama Anda misalnya. Seperti ini. Oke. Apakah perlu kita masukkan value di sini? Tidak perlu. Nah, dia nominal, kita tinggalkan nominal. Kemudian umur. Umur numerik, betul. Pertanyaannya adalah berapakah umur Anda saat ini misalnya. Oke. Pilihannya kita boleh bebaskan dia menulis umur langsung, atau kita juga bisa bikin kategori. Misalnya untuk angka 1 kita kategorikan umurnya di bawah 17 tahun. Enter. Kemudian yang kategori 2 18 sampai 26 tahun. 3 20 di sini 25 misalnya. Kemudian angka 3
26 sampai 45 tahun. Lalu yang keempat terakhir di atas 46 tahun. Terserah kita. Boleh seperti ini juga. Apakah ada tingkatan di dalam umur? Ada. Kalau ada, maka kita gunakan ordinal. Kemudian umur, gender juga bisa, jenis kelamin ya. Dalam menulis variabel itu nggak boleh ada spasi. Contoh misalnya kita tulis spasi seperti ini, ya nggak mau. Variable name contains an illegal character. Jenis kelamin, kita beri numerik. Apakah jenis kelamin Anda? Value-nya boleh 1 untuk laki-laki, 0 untuk perempuan. Atau min 9 untuk menjawab tidak jawab. Karena ada juga kan beberapa yang tidak mau jawab gender. Oke. Kemudian apakah ada tingkatan di jenis kelamin? Tidak ada. Kalau nggak ada maka kita taruh nominal. Nah, kemudian kita tulis tinggal. Apakah dia tinggal di perkotaan atau di pedesaan? Apakah Anda tinggal di kota atau di desa? Kalau pertanyaan seperti ini, maka value-nya ada 2. 1 untuk pedesaan, 2 untuk perkotaan. Oke. Di sini debatable, apakah perkota itu lebih tinggi daripada desa atau sama? Kita anggap di sini sama saja klasifikasi nominal di sini. Gitu. Ini variable view-nya, berarti untuk instrumen kita kali ini itu ada 4 variable, nama, umur, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Nah, kalau kita lihat data view-nya di sini, ada 4 kolom yang merepresentasikan 4 variable. Kita tinggal tulis nama misalnya. Nama Azhari. Umur 27. Artinya kita pilihan di sini di atas 26 sampai 45. Pilihannya di sini. Tuh. Kemudian jenis kelamin laki-laki, kita tekan 1 maka akan muncul laki-laki, atau kita ketikkan laki-laki juga bisa. Tempat tinggal di perkotaan misalnya. Oke. Kemudian nama yang selanjutnya misalnya Setiawan. Umurnya sudah tua, misalnya 45 tahun ke atas. 46 tahun ke atas, laki-laki juga, tinggal di pedesaan. Budi, umurnya masih kecil, di bawah 17 tahun, laki-laki, pedesaan. Murni, 26 sampai 45, perempuan, tinggal di perkotaan. Oke, simple, begini caranya. Jadi yang perlu diingat adalah yang untuk pertemuan kali ini, kolom itu menunjukkan sebuah variabel, baris menunjukkan responden. Di sini kita punya 4 variabel, yaitu nama, umur, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Lalu ada 4 yang kita wawancarai atau kita survei, si Azhari, si Setiawan, si Budi, dan si Murni. Murni responden yang berumur 26 sampai 45 tahun, perempuan, tinggal di kota. Nah, kayak gitu. Jadi kita menyajikan data seperti ini. Nah, kalau data ini kita ambil banyak, misalnya 200 orang, kemudian variabel kita tambah, maka akan muncul seperti data yang tadi. Seperti data yang ini. Surveinya banyak, ada 200 orang, variabelnya juga banyak. Nah, tadi kita sudah mensurvei, misalnya umur, gender, dan apakah mereka akan melakukan pemilihan umum atau tidak di pemilihan umum selanjutnya. Muncul pertanyaan, misalnya untuk deskriptif, berapa sih jumlah perempuan dan laki-laki di responden ini?
Nah, itu nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Tapi saya tunjukkan contohnya di sini. Misalnya kita ingin tahu berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan. Saya klik analyze, kemudian descriptive statistik, masuk ke frekuensi. Kita mau tahu berapa laki-laki, berapa perempuan. Kita buka, di sini ada respondents gender, atau jenis kelamin, atau gender. Kita geser ke kanan, bisa juga klik yang panah ini. Kita mau statistiknya apa? Kita mau mean, median, modus. Dulu SMA kita udah jelaskan ya, mean itu rata-rata, median itu nilai tengah, mod atau modus itu nilai yang paling banyak muncul. Oke. Kita klik continue. Apakah kita membutuhkan grafik? Misalnya kita mau pakai grafik, kita pilih bar chart. Apakah bar chart tersebut menunjukkan nilai frekuensi atau persentasi? Kita mau melihat persentasi, kita pilih persentasi. Continue, tekan OK. Lalu akan muncul di output. Seperti ini. Nah, kelihatan di sini frekuensi persentase. Perempuan ada 120 orang, artinya 60%. Laki-laki 80 orang, 40%. Ini grafik. Grafik ini juga bisa diedit. Kita klik 2 kali. Setelah kita klik 2 kali, kita bisa mengeditnya. Seperti ini ya. Terserah kita mau tambah, kita mau ganti warnanya misalnya. Kita ganti warna, bisa. Atau kita ganti namanya. Di sini respondents gender misalnya. Kita ganti namanya respondents dalam bahasa Indonesia. Jenis kelamin aja, atau dalam kurung persen. Juga bisa seperti ini. Atau enter. Nah, kita close. Kita kembali ke output tadi ya. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di Google Classroom masing-masing atau menghubungi saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.